Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di undangan saya. Ini kita sharing tentang ATP. Nah, ATP itu amanah tanda perintah. Baik, tadi file sudah saya share kan di mana? Di grup ya Bapak Ibu. Di grup apa namanya? Materinya istilahnya. Ya. Oke, bentar ini. Baik. Bapak dan Ibu. Ya. Materi kita hari ini agak khusus ya. Khusus artinya ke spirit berdagang lah bahasanya gitu ya, spirit berdagang atau mindset berdagang atau bisnis atau berniaga. Jadi Bapak Ibu agak ganti koneksi. Oh, seperti saya tidak video saya matikan aja deh. Maaf Bapak Ibu tadi terlempar lagi. Saya sharekan dulu materi. Baik Bapak Ibu, jadi mindset berdagang ini melayani. Jadi kalau di dalam kalau kita hubungkan antara dagang itu dengan kesadaran kita akan Allah, ya kesadaran kita akan Allah itu konsepnya adalah melayani. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep melayani nanti akan kita breakdown ke konsep ATP. Jadi begini Bu, pelajaran di DNSA di Sadar Allah itu nyambung antara DNSA, 3T sama ATP. Jadi sebenarnya ini dagang ini bukan dalam rangka untuk mencari uang atau bukan dalam rangka untuk mencari rezeki. Ya, konsepnya kita tidak mencari rezeki atau tidak mencari uang atau apapun yang berkaitan dengan materi, tapi kita lebih pada melayani. Jadi melayani itu merupakan aplikasi dari 3T. Ya, 3T itu aplikasi dari Sadar Allah. Jadi nyambung dengan latihan DN yang kita lakukan. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti memiliki satu usaha, memiliki satu bentuk pekerjaan. Ya, kalau teman atau saya ini ajar sebenarnya pekerjaannya, maka dagangnya itu agak ini ya kurang sesuai gitu. Memang dagang ini lebih pada menjual sesuatu. Memang ini konsep atau ini adalah materi khusus untuk kita yang punya sesuatu yang bisa kita jual, tapi dalam rangka bukan untuk mencari untung ya, bukan mencari duit, bukan mencari untung, tapi tapi adalah melayani. Ya, ini mindset ini penting Bapak Ibu.
ini sebagai aplikasi dari sadar Allah yang sudah kita latih sampai mencapai keadaan zero ego atau nol. Jadi memang untuk bisa melayani dengan baik itu ya menjadi pelayan ya. Pelayan yang baik itu pelayan yang tidak memiliki ego. Ya, tidak memiliki ego, kemudian bukan tidak memiliki ego, egonya nol, kemudian egonya nol, kemudian dalam dalam apa namanya sikap itu adalah membenarkan Allah, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Nah, di dalam konsep ATP atau dalam kehidupan sehari-hari itu lebih pada melayani. Sebenarnya melayani itu tidak hanya berdagang ya Bapak Ibu. Melayani itu dalam segala hal. Di keluarga ya kita menjadi pelayan, di mana di pekerjaan ya kita menjadi pelayan. Artinya kita melayani amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan kepada mobil atau kepada rumah atau kepada kendaraan atau kepada hewan-hewan yang kita pelihara itu adalah posisi kita di dalam berspiritual itu adalah sebagai pelayan. Jadi tidak hanya kepada benda hidup ya, benda mati saja kita layani. Ini mindset ya, mindset. Termasuk dalam berdagang tentunya ya kita melayani. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, melayani dengan dasar ATP Bapak Ibu ya. Melayani dengan dasar ATP. ATP itu A-nya adalah amanah, T-nya adalah tanda, dan P-nya adalah perintah. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya konsep ini, amanah, tanda, perintah. Karena memang basic kita itu sebenarnya ada 3 ya, DNSA, 3D, ATP. Sudah itu yang kita sering ulang-ulang. Bapak Ibu, konsep ATP ini sebenarnya umum, ya umum. Namun pada kesempatan kali ini kita fokuskan untuk berdagang. Ya, secara ini praktek ya. Saya pun juga berdagang juga akhirnya mempraktekkan ilmu ini. Jadi kalau di bawah tadi saya contohkan tentang saya membuka layanan psikologi di rumah. Ya, karena prinsipnya adalah ATP saya coba dulu, jangan-jangan ini salah nanti. Dan di yayasan kita juga mencoba untuk ATP juga, yaitu kita berdagang takoyaki ya yang dipegang oleh Pak Hasim. Nah, Bapak Ibu, kata amanah ya, kata amanah ya amanah, Bapak Ibu ya kata ini kata amanah itu saya sambil menulis Bapak Ibu ya sebentar. Jadi kata amanah itu apa sih perbedaan amanah tanda perintah ya secara ini garis besar amanah itu mana adalah kata benda, sedangkan tanda ya tanda adalah kata keadaan. Ini untuk saya perkenalkan dulu tentang konsep ATP-nya ya Bapak Ibu, agar kita nanti lebih mudah membahasnya. Kata perintah itu adalah kata perintah. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita tahu, jadi amanah ini adalah apa yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian tanda itu adalah keadaan yang ada pada amanah. Nah, kemudian untuk perintah ya. Jadi Bapak Ibu, setiap tanda mengandung perintah tertentu. Jadi dalam konsep perintah kita mendapatkan perintah dari Allah itu bukan melalui bisikan gaib ya Bapak Ibu, tapi memang berdasarkan realitasnya di dalam tanda. Jadi misalnya kalau
amanahnya adalah masyarakat sekitar. Tandanya itu kalau cari beras terlalu jauh, misalnya gitu ya. Kemudian perintahnya, tanda itu mengandung perintah yaitu menyediakan beras. Artinya kita berdagang beras. Perintahnya berdagang beras. Nah, tanda mengandung perintah tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang konsep ATP di dalam berdagang itu amanahnya yang paling utama adalah pelanggan, terutama ya Bapak Ibu. Amanahnya adalah customer, amanahnya adalah pembeli, itu amanah. Dan yang membutuhkan, maka Bapak Ibu kalau kita lihat secara ini, saya hapus, gimana cara hapus ini? Oke. Nah, kita melayani siapa? Amanah. Kita melayani siapa? Jadi, untuk memulai sebuah dagang atau mulai niaga itu kita harus tahu siapa yang kita layani nantinya. Di mana dia yang kita layani tempatnya di mana, kemudian yang dibutuhkan apa. Nah, itu nanti kalau biasanya di dalam marketing itu ada need assessment atau survei kebutuhan pasar. Nah, ini agar jelas kita ini melayani siapa. Apakah orang yang sakit, kalau kita mau jual obat, ya, berarti perintahnya jual obat. Apakah kita melayani orang yang memerlukan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kita survei dulu. Nah, melayani siapa? Ini penting Bapak Ibu, karena nanti amanah ini menjadi basic daripada target atau target kita ya. Misalnya gini, hari ini saya harus bisa melayani 100 orang, hari ini saya harus bisa melayani 50 orang, hari ini saya harus bisa melayani 20 orang. Nah, target-target itu tentu nanti akan kita tentukan, tentu harus sesuai dengan survei pasar yang sudah kita lakukan. Baik. Kemudian melayani apa? Jadi melayani apa ini berdasarkan tandanya tadi, tanda itu keadaan-keadaannya. Artinya kita melayani dalam hal apa? Gitu. Jadi bukan asal kita pengen dagang kuliner ya. Karena saya suka masak, saya dagang kuliner, saya jualan nasi, bukan seperti itu. Tapi kita dagang sesuatu, memulai sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh amanah tadi, yang diamanahkan kepada kita tadi. Jadi misalnya ini ya tadi tentang beras misalnya. Kenapa saya dagang beras? Karena memang masyarakat di sini itu tandanya ketika dia beli beras itu di tempat yang jauh. Nah, Bapak Ibu, secara praktek mungkin saya nggak begitu ini ya, karena memang saya bukan pedagang aslinya. Tapi nanti diskusi lah. Ini satu konsep yang ada di ATP. Nanti Bapak Ibu tentunya yang lebih berpengalaman di dunia perdagangan atau di dunia bisnis, nah nanti kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Karena ini saya hanya istilahnya menyampaikan bagaimana konsep sadar Allah itu teraplikasikan dalam perdagangan. Jadi ini masih sangat dasar itu, karena memang ini konsep awal kita. Jadi nantinya kalau nanti konsep ini betul bermanfaat gitu ya, ini akan kita evaluasi, kita jadikan sebuah program untuk teman-teman kita atau jamaah di DNSA ini. Nah, kemudian melayani dengan cara apa? Ini juga penting. Nah, inilah perintah Bapak Ibu.
Jadi kita melayani itu ada perintahnya. Jadi ada perintahnya. Misalnya kita apakah dagangnya itu dengan door to door atau kita lewat arisan RT ya, ataukah lewat online, ataukah lewat toko, buka toko, atau apa begitu. Jadi itu menyesuaikan gitu. Jadi Bapak Ibu, konsep ATP ini sebenarnya untuk membreakdown cara jualan yang kita lakukan gitu ya. Cara dagang yang kita lakukan. Ini juga masih konsep. Nanti Bapak Ibu kita diskusi bersama. Nah, Bapak Ibu, ini saya kita bersihkan dulu. Clear out drawing. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saja ya, karena saya bidang psikologi, amanahnya itu saya lihat banyak orang stres sekarang ini. Tandanya saya memiliki bekal ilmu konseling dan ternyata banyak orang yang membutuhkan konsultasi. Saya buka konsultasi psikologi di rumah. Kenapa di rumah? Ya, karena kalau pagi saya kerja, kalau sore saya bisa buka. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu konsep ATP. Ya, di sini ada Pak Pono, apakah bisa berbagi Pak Pono? Pak Pono, apakah bisa berbagi? Koneksi internet. Baik. Oke, Pak Pono. Nyuwun ngapunten. Itu mohon ini untuk mikrofon peserta dimohon untuk menutup agar suara pembicara ini bisa lebih jelas Pak, karena kadang tertimpa. Tersebut. Oh, ini saya matikan untuk peserta. Baik. Oke, Bapak Ibu, ada yang ini Pak Pono bisa berbagi Pak Pono menyampaikan konsepnya. Ji. Oke, Pak Bor, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi ya Pak Bor untuk membuka diskusi yang mungkin baru pertama kali ini yang akan mau diaplikasikan di seluruh jamaah. Nah, tadi diberikan informasi bahwa ini memang masih konsep dan apa namanya masih perlu pengembangan kalau boleh saya katakan, karena saya dari ini masih umum tadi dikatakan atau generik lah bahasa umumnya. Nah, nanti akan dikembangkan sesuai bidang masing-masing, tentu dengan pengalaman-pengalaman. Nah, saya akan mencoba memberikan masukan yang pernah saya coba itu, dan tentu harus dihayati atau diikuti itu. Apa yang menjadi basicnya tadi. Saya ulang dulu Pak Bur. Kuncinya ini tadi satu paket DNSA 3T ATP. Nah, ini praktek dari itu. Nah, tadi poinnya ada di amanah tanda perintah. Nah, Mas Aziz, kalau pengalaman saya masih ada satu step lagi nantinya, atau mungkin belum sampai ya. Ada eksekusi dari perintah. Nah, tadi dikatakan Pak Pur amanahnya apa? Definisi amanah itu berupa tadi kata benda. Jadi contohnya adalah orang stres itu. Atau juga bisa benda, Pak, karena amanah itu berupa titipan. Karena manusia juga namanya pelanggan itu benda. Gitu. Karena nanti ada amanah yang juga berupa barang, kalau ada yang berdagang. Ini kalau Pak Pur ini bisa jasa itu. Terus dari
benda, amanah itu memberikan tanda atau memunculkan kondisi keadaan. Kalau tadi tanda di situ memberikan, oh pelanggannya atau psikologinya, banyak orang stres tandanya. Nah, makanya perintahnya membuka konsultasi. Nah, kalau kami kebetulan di bidang apotek nantinya melihat amanahnya juga pelanggan, ada itu namanya, kalau bagi kami namanya amanah eksternal, Pak. Mungkin nanti bidang marketing bisa nyambung situ. Ada amanah internal, ada internal itu yang kita sediain barangnya. Termasuk juga karyawan, itu menurut saya bagian dari amanah yang harus juga kita layani. Nah, dari amanah eksternal ketemu amanah internal kalau dari kami ya. Amanah eksternal itu pelanggan, kemudian dari internal berupa barang yang dibutuhkan. Nah, menemukan itulah akhirnya kita melayani. Muncullah transaksi. Nah, di dalam eksekusi itu melayani ada berbagai macam cara melayani, dengan cara senyum, dengan cara sapa dulu, kemudian ada melayani pasca melakukan transaksi itu, Pak. Barangkali itu dulu Pak Pur, supaya ini nyambung ininya ya. Saya hanya memperdalam yang dari pengalaman saya yang dari ATP tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa muncul teman-teman yang sudah melakukan aktivitas harian, mungkin bisa didiskusikan. Karena ini tadi formatnya adalah konsep apa, kemudian dikembangkan bareng dengan jamaah sekalian. Gitu dulu Pak Pur, mungkin mudah-mudahan yang lain bisa menambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pono. Apa pendapatnya, pengalamannya kalau Pak Pono memang di apotek, jadi amanahnya adalah tentunya orang yang sakit ya Pak Pono. Kemudian karyawan-karyawan beliau itu juga amanah internal, amanah eksternal. Ya, namanya amanah ya berarti harus melayani customer, juga melayani karyawan. Jadi memang konsepnya adalah melayani Bapak Ibu. Jadi ATP itu kata kuncinya, ini saya tekankan, itu melayani, karena memang tindak lanjut dari DNSA yang si begoh itu kan sebenarnya kita melatih untuk zero ego ya. Zero ego itu nanti lebih penerapannya lebih pada melayani, nah melayani pelanggan. Nah, ini konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti pengembangannya mungkin kita akan lebih diskusi lebih banyak dengan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di bidang bisnis, bidang usaha, niaga, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pendapat, ada pertanyaan, silahkan. Tentang konsep tadi. Karena ini nanti juga akan kita ulang-ulang. Baik. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Pak Wahid. Iya, monggo Pak Wahid. Silahkan. Iya. Ini saya juga akan menyampaikan aja apa yang menjadi pengalaman saya. Memang jauh sebelum saya mengenal DNSA, secara tidak langsung ternyata ATP itu sudah saya lakukan. Tapi ada yang kurang pas gitu. Artinya apa? Dengan mengenal DNSA, saya mengenal ATP itu menjadi lebih mudah. Jadi saya dulunya Pak Pur, saya dulunya itu sebetulnya pernah buka bengkel. Asumsi saya bahwa masyarakat di situ belum ada bengkel dan masyarakatnya memerlukan. Saya buka, tapi tidak jalan. Kenapa? Karena proses perintahnya yang saya kurang mampu. Nah, bengkel kan harus ada perlengkapan alat-alat dan sebagainya. Di sini berarti saya tidak bisa menjalankan perintah melayaninya itu. Yeah. Maka kemudian saya ubah. Bengkel saya tutup, ganti toko listrik itu sampai sekarang. Memang awal ini awal ya Pak Pur ya. Awal-awal namanya belum pengalaman, yang dikejar itu ya mesti materi keuntungan. Dalam perjalanan waktu saya pikir mengejar keuntungan kok menjadikan banyak stres, pusing gitu. Maka saya pikir yang penting pokoknya memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik pada masyarakat ini berarti nenggon perintah ya Pak. Di perintah ini ternyata berkembang terus sampai hari ini pun masih berkembang.
ketika saya melayani, saya biasanya terakhir ini saya menggunakan metode cipta rasa. Jadi ada pelanggan, namanya pelanggan itu mesti karakternya bermacam-macam. Ada yang ya pokoknya macam-macam lah, ada yang menyenangkan, ada yang nganyel dan lain sebagainya. Ya. Saya berprinsip Allah sedang mengirimkan orang ini untuk datang membeli di toko saya. Allah benar. Ini yang saya pegang. Allah benar mengirimkan orang ke tempat saya. Untuk datang ke tempat saya untuk mencari barang yang dia butuhkan. Entah itu saya ada atau tidak, saya akan berikan pelayanan. Kalau tidak ada, biasanya saya akan berikan alternatif atau pilihan-pilihan kemana mereka harus menemukan. Ini bentuk pelayanan yang saya lakukan dari kata perintahnya itu. Kalau amanahnya jelas masyarakat, tandanya memerlukan peralatan listrik. Perintahnya kan menjual alat listrik. Tapi kan tidak semuanya ada, Pak Pur. Nah, dalam menghadapi pelanggan yang berbagai macam, itu selalu saya coba lakukan, apapun orangnya yang datang, Allah sedang mengirimkan orang itu untuk datang membeli ke tempat saya. Allah benar, ini yang saya pegangi dulu. Sehingga karakter seperti apapun, saya akan menerima dengan nyaman. Ya. Nah, pengalaman, orang-orang yang maaf secara umum mungkin nganyel kayak gitu. Itu justru kalau saya sekarang justru seneng orang-orang kayak gitu. Karena begitu dia sudah berhasil dikendalikan, dia akan menjadi sales kita, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Dia akan promosi di luar. Nah, jadi begini, ada orang beli tempat saya, orangnya angel gampangannya gitu, susah pelayanannya. Itu ketika saya melakukan cipta rasa, itu biasanya kan dia akan ada perubahan-perubahan gitu. Itu umumnya dia akan merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan. Pelayanan yang memuaskan ini menjadikan orang tersebut nanti akan secara tidak langsung promosi di luar. Kalau beli di sana. Itu yang saya alami seperti itu. Sehingga saya itu tidak pernah promosi, tapi justru saya itu dibayar oleh para sales saya. Puncaknya di situ. Artinya apa? Yang mempromosikan adalah pembeli saya. Ini jadi ATP ketika maksimal ternyata berdagang loh. Ini kan kelihatannya dengan dagang atau usaha apapun. Yang menjadikan kita tuh semakin besar, semakin nyaman itu ketika kita dibayar oleh orang yang mempromosikan, bukan membayar orang yang kita tugaskan untuk promosi. Malah dibayar ya, jadi, Pak? Oh iya, Pak, pelayanan kita baik, orang puas, dia akan cerita. Itu kan sales. Ya, promosi kita, Pak. Pengalaman gitulah. Kadang ini yang saya amati di masyarakat. Ya. Kalau ada orang yang agak sulit, jadi orang yang penanganannya agak sulit, itu kadang-kadang kita juga masang wajah cemberut, ini yang keliru. Jangan sampai penjual memberi pelayanan pada masyarakat harus dihindari rasa cemberut, marah, dan lain sebagainya itu harus dihindari. Maka guna menghindari itu, saya biasa menggunakan cipta rasa itu. Barangkali itu pengalaman dari saya, Pak Pur. Mungkin nanti teman-teman lain bisa menambahkan sehingga menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Pak Wahid ini pedagang. Sorry. Oh, maaf. Pak Wahid ini pedagang perlengkapan listrik ya. Iya. Jadi Pak Wahid sudah menggabungkan 3T-nya untuk menghadapi pelanggan. Jadi kan kalau 3T1 itu kan tasbih ya. Tasbih itu Allah Maha Benar. Jadi siapapun yang datang dengan model apapun itu pelanggan, itu Allah benar. Gitu. Allah benar. Jadi di dalam melayani, kalau sudah membenarkan Allah, itu akan lebih, tadi Pak Wahid sampaikan itu lebih siap gitu, tidak mudah terpancing emosinya mungkin ya Pak Wahid. Jadi lebih mudah untuk melayani, dan ternyata itu dampaknya adalah orang-orang yang
dilayani dengan T1 bahwa Allah benar mengirim orang yang berbagai model itu, akhirnya Pak Wahid melayani bisa dengan senyum walaupun ya modelnya pelanggan macam-macam, akhirnya dia dampaknya menjadi apa namanya, marketingnya Pak Wahid. Jadi dia menyampaikan di tetangga-tetangganya bahwa tokonya Pak Wahid itu pelayanannya menyenangkan. Ini menjadi marketing tersendiri bagi Pak Wahid. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu bahwa konsep ATP, amanah dengan melayani, digabungkan dengan T1, 2, 3, itu memiliki satu dampak ya, tadi yang Pak Wahid sampaikan, memiliki dampak yang positif gitu ya. Baik, satu lagi bahwa tadi ditekankan Pak Wahid bahwa tidak mencari uang. Jadi dagang itu tidak untuk mencari uang, tidak mencari untung. Nah, ini yang agak unik di dalam konsep kita, karena konsepnya adalah melayani semaksimal mungkin, demikian. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan lagi, silahkan. Ada, boleh bertanya, boleh menyampaikan pengalaman, boleh apapun terserah, tapi berkait dengan ini terkait dengan berdagang atau aplikasi ATP dalam berdagang. Tuh, udah tuh. Ya. Itu tadi. Pak Rohmat mungkin mau menambahkan? Baru bergabung, Pak. Mohon maaf. Oh, Baru masuk. Baik, Pak Rohmat. Iya. Iya, mohon. Baik. Oke, Bapak Ibu. Dulu, Pak, baru bergabung. Ya, Pak Rohmat. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, kalau ada masukan, jadi Pak Pono mau menambahkan lagi? Silakan. Ya, tadi Pak Wahid menyampaikan sudah sampai ke 3T dan sebagainya. Nah, poinnya di sini adalah Pak Wahid melayani sendiri ya. Nanti ada tambahan ini khusus ini. Pak Wahid ini kan sama saya lihat kemarin masih ini semua ya. Ada karyawannya Pak Wahid. Ini khusus satu case Pak. Betul. Tidak menangani antara yang sendiri dengan ada anggotanya atau ada karena apa? Ada yang harus di-skit, ada yang harus diturunkan ilmunya ini ke stafnya. Kalau sendiri semuanya bisa. Nah, pertanyaan berikutnya ini berkembang nanti, gimana caranya ini bisa ditransfer knowledge ini ke anak buahnya. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh, ataupun kita harus fokus di situ, tapi kalau tidak mungkin semuanya 24 jam ke situ atau itu, artinya ada beberapa yang harus ditangani itu ya. Ini sekali lagi itu khusus nih case-nya Pak Wahid nih. Nanti ada pertanyaan yang lain, gimana kalau punya karyawan gitu. Ini Pak, ini aja poin yang saya sampaikan dulu. Makasih. Ya, saya tambahkan Pak Pono. Ya, penjelasan harus. Ini kan saya sendiri. Bagaimana kalau ada karyawan? Nah, ini saya sedang menguji coba, bukan pada saya tapi pada usaha yang dimiliki oleh kemenakan saya. Saya sedang menguji coba. Prinsip-prinsip yang ada di dalam DNSA, meskipun dia belum paham DNSA, tapi konsep-konsep yang ada di DNSA, saya sampaikan, coba Anda kembangkan dengan model seperti ini. Itu sementara waktu perkembangannya positif. Gitu Pak Wono. Ya, itu yang nanti perlu di-copy ke tempat lain, Pak. Ya. Kalau ada anggota kita yang pengen seperti itu loh. Gimana caranya membuka cabang atau membuka dari awal. Oke, poin yang kedua, memang Pak Wahid cerita total, belum membuat rencananya dulu. Tadi kan mau buka, gimana kalau teman-teman baru mau buka? Kan harus mempersiapkan ini tempatnya, mempersiapkan barangnya.
mempersiapkan peralatan dan sebagainya. Ini kan perlu membaca tanda-tanda seperti itu. Nah, nanti bisa dikembangkan juga, gimana caranya membaca insight tanda-tanda itu. Tadi kan dikatakan buka usaha belum tentu bisa, misalnya bisa masak terus masak, belum tentu. Karena apa? Yang diperintahkan Tuhan itu bukan itu kan tadi kan. Nah, ini yang pelajaran ini juga harus dimunculkan itu. Nah, kebetulan kayak Pak Wahid tadi, pertama buka bengkel, ternyata bukan, ternyata buka listrik malah berhasil ya sampai sekarang gitu Pak Wahid ya. Nah, itu ada 2 poin yang tadi Pak Wahid disampaikan case-nya itu untuk bisa memilih ini. Nah, harapannya kan jangan sampai berkali-kali baru ketemu. Nek seisa kan sekali buka usaha jadi itu loh Pak. Gitu aja Pak, makasih. Ya, terus Pak Abono. Ini memang nanti mungkin kita diskusi lebih jauh sehingga menemukan frame yang tepat. Bagaimana Pak seharusnya yang kita lakukan. Ya Pak Abono. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih Pak Wahid, Pak Wono. Ya, saya akan membahas sedikit ini penting juga ternyata tentang kepekaan, insight atau feeling gitu dalam berdagang ini sangat penting. Intuisi berdagang ini penting Bapak Ibu agar kita tidak trial and error. Jadi trial and error itu tak dagang ini siapa tahu laku. Nah, kata siapa tahu laku itu bahaya Bapak Ibu. Jadi ini yang seringkali membuat bangkrut itu ya. Dagang baru awal sudah bangkrut, jatuh bangun itu karena tidak memperhatikan ilham yang turun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelajaran kita di DNSA itu yang pertama adalah kita belajar tentang kesadaran. Ya, kesadaran. Time sheet beda ya namanya nanya. Baik, kesadaran meluas Bapak Ibu. Kesadaran meluas ini akan memberikan sebuah kepekaan tersendiri kepada kita, di mana nanti akan kita terapkan di amanah. Jadi kalau kita sadarnya lebih luas, kita menerima amanah itu juga lebih luas gitu. Jadi semakin luas amanahnya, semakin banyak amanahnya, itu tentunya yang kita layani juga akan semakin banyak. Yang kedua, Bapak Ibu, kepekaan membaca tanda yang ada di amanah. Nah, ini Bapak Ibu, makanya jangan sampai kita berdagang itu untuk cari uang. Nanti pikiran kita itu terkunci oleh uang. Kalau sudah terkunci uang, terkunci keuntungan, maka tidak akan ada ide-ide kreatif. Ya, tidak ada ide-ide kreatif yang berasal dari kemampuan kita membaca tanda yang Allah berikan gitu. Nah, Bapak Ibu, kepekaan kita membaca tanda itu menentukan sekali gitu, menentukan sekali karena dalam tanda itu tuh ada perintah, ada ilham yang Allah turunkan. Kamu dagang sana, dagang ini ayam goreng, kamu dagang kopi, kamu dagang minuman, kamu dagang ini gitu. Itu ada karena ada tandanya. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu dagang kopi, minuman? Iya, karena di sini itu banyak orang yang membutuhkan. Jadi kepekaan tentang amanah yang Allah berikan, kepekaan tanda yang Allah berikan melalui amanah itu, dan kepekaan terhadap perintah di dalam tanda itu. Ketika ini bersatu, Bapak Ibu, maka dagang kita itu akan betul-betul memberikan satu pelayanan yang optimal terhadap pelanggan. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu, rezeki itu ngikuti saja sebenarnya. Nggak usah kita cari itu rezeki itu ngikuti. Artinya gini, semakin banyak yang kita layani, tentu omset akan naik, itu mengikuti saja, nggak usah kita cari. Semakin kita peka membaca tanda, ya, semakin kita peka membaca tanda, maka kita akan lebih tepat di dalam melayaninya. Ya. Semakin kita tepat di dalam membaca perintah Allah di dalam tanda itu, maka apa yang kita lakukan itu juga lebih
lebih pas gitu, lebih pas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini Bapak Ibu konsep ATP ya, konsep ATP di dalam kita dalam konteks berdagang ini. Ya, jadi meminimalkan kerugian, meminimalkan bangkrut, meminimalkan modal habis gitu, dan meminimalkan berdagang yang tidak ada manfaatnya gitu. Baik, Bapak Ibu, ini saya sebagai tambahan tadi karena Pak Pono menyampaikan tentang kesadaran, pentingnya kesadaran di dalam berdagang. Dan kesadaran ini sudah kita latih di dalam zikir nafas sadar Allah. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, silahkan. Pak Maliki, diklik dulu itu. Iya, hadir. Alhamdulillah. Lanjut Pak Pur. Oke, Lanjut. ya. Baik, mungkin Pak Azim yang sudah mempraktekkan tentang ini, berdagang takoyaki, bisa sharing sedikit Pak Azim. Mana Pak Azim? Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ini berbagi di sini, silakan. Pak Ali, Sampit. Kayaknya di belakangnya tadi ada ini Pak Ali. Itu ini dulu. Ulangi. Nah, itu masih belum mendengar. Dihidupkan mic-nya Pak Ali. Nah. Apa cucu saya demam. Oh, ya. Pak Ali. Oke, Pak Ali dihidupkan dulu mic-nya ya. Nggak dengar kita. Yusuf, silakan mau nambahin di Malaysia sekarang. Assalamualaikum, Pak Pur. Ya, waalaikumsalam. Semua. Ya, alhamdulillah. Saya hanya baru nyimak karena dalam berpengalaman dalam berdagang ini kemarin itu saya belum dapat yang pas juga, Pak Pur. Jadi nyimak aja dulu. Iya. Ya. Sekali lagi bahwa dagang itu kan bukan asal punya barang dagangan ya Bapak Ibu. Kalau betul. Punya barang dagangan dijual, ya nanti kita capek sendiri. Kita harus tahu marketnya. Market itu ya amanahnya yang kita layani ini siapa. Yang kita layani ya orang-orang yang memang memerlukan gitu. Kita jualan memang tidak diperlukan oleh orang. Nah, makanya kita menggunakan kesadaran kita ini untuk lebih peka dengan kebutuhan masyarakatnya, Pak. Nah, kalau kita sudah dibuka oleh Allah, itu, ini amanahmu, tandanya ini, perintahnya ini, dagangnya biasanya langsung laris, karena pas gitu. Nah, kita memang dalam hal ini nggak bisa pakai nafsu ya Bapak Ibu. Nafsu untuk cari untung, nafsu cari duit. Ini penyakitnya orang berdagang itu cari duit. Ya, penyakitnya orang dagang itu cari duit, cari untung. Nah, itu yang kalau sudah ini yang rezeki nggak ngalir banyak gitu. Allah nggak memberikan lebih banyak karena tujuannya duit gitu. Tapi kalau kita fokusnya di melayani itu insya Allah akan membuka berbagai keran rizki yang Allah berikan. Memang jadinya kita itu kalau pakai ATP jadi out of the box gitu loh. Bagi orang aneh, tapi bagi kita nggak aneh. Ya, kalau di sekitar kita ngapain buka padepokan, mending buka kos-kosan. Uangnya jelas. Ya.
Enggak, ini saya bukan dalam rangka untuk cari duit gitu, karena memang untuk melayani jamaah atau teman-teman yang belajar. Ya, Allah juga akhirnya memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan loh Bapak Ibu. Ini forum, jangan saya terus yang ngomong ini. Ini kita sharing-sharing ya, ngobrol santai sore ya, Sabtu sore gitu loh. Jadi yang mungkin konsep saya tidak cocok, gitu. Konsep saya tidak sesuai. Maksud Pak dagang kok nggak boleh cari duit, ya bisa aja loh Bapak Ibu. Tidak setuju enggak apa-apa. Memang kita ini saling berbagi ya. Baik, Bapak Ibu ada masukan, ada pendapat, silakan. Memang ini belum ada bukunya loh Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada bukunya Pak, lebih heboh lagi ya Pak. Jadi ada orang dagang itu cari duit Bapak. Ada orang dagang itu cari untung Bapak Ibu. Nah, kita kalau dagang itu bukan cari apa-apa, melayani saja sudah. Nah, nanti kita akan lebih terbuka. Lebih open mind. Ya, open mind. Maka dalam dagang itu kadang-kadang diperlukan fleksibilitas Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang anaknya juragan beras, beras, jualannya beras terus. Enggak. Kadang-kadang gabah. Kadang-kadang jualan itu temennya beras itu Pak, ketan atau apa gitu. Kadang-kadang jualan apa, itu jualan apa gitu. Terus gitu. Jadi orang berdagang itu memang harus peka dengan tanda yang Allah berikan. Ya, mungkin ini ada yang jual minuman gitu. Wah, minuman teh di mana-mana teh. Ternyata ada orang yang suka kopi, jadi jual kopi. Ternyata ada yang orang menanyakan jualan minuman apa, jenis apa, atau jamu gitu ya. Wah, kita membuat sebuah konsep jamu cup misalnya, jamu yang ada di plastik yang ada dibuat cup seperti itu dikasih es. Ya bisa aja gitu. Ya, itulah fleksibilitas sesuai dengan tanda yang Allah berikan. Jadi dagang itu tidak stagnan gitu, tidak rigid, tidak kaku gitu, tapi memang ini harus fleksibel. Ya, fleksibel ya. Sekarang dagang banyak Bapak Ibu. Pak Maliki yang kerja kantoran pun boleh berdagang loh Pak. Bisa jualan online. Ya kan? Walaupun kantoran ya online sore-sore kan bisa. Atau ya buka di rumah apa. Ya, itu semuanya saya kira dagang ini bukan monopoli pebisnis saja. Orang kantoran pun juga boleh. Karena ini juga mencontoh sunnah Rasul. Rasulullah itu pedagang. Ya, Rasulullah itu dagang. Beliau berdagang dari kota Mekah ke Syam itu bukan asal gitu loh, bukan asal tak jual ke sana siapa tahu laku. Nah, kata-kata siapa tahu itu harus dihindari. Karena Rasulullah itu sudah memastikan bahwa barang ini tuh pasti laku di sana gitu. Karena sana membutuhkan, kalau nggak butuh ngapain dibawa ke sana? Karena konsepnya adalah amanah itu melayani. Nah, ini konsepnya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu dalam berdagang dengan menerapkan ATP ini sebenarnya aplikasi dari spiritualitas kita. Ya, spiritualitas kita. Kalau kita betul-betul berspiritual gitu, maka aplikasinya ya di dagang itu, di pekerjaan itu. Baik. Pak Ali silakan kalau mau memberikan pendapat Pak Ali, Pak Muhammad Ali, silakan. Pak Olik, silakan Pak Olik. Pak Olik, raise hand loh Pak Olik. Oke. Oke. Atau Bapak Ibu silakan yang mau berpendapat. Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan terus menggulirkan ini karena nampaknya memang penerapan spiritualitas itu memang di pekerjaan kita itu baru. Jadi kita belajar tiga nafas itu bukan hanya bicara masalah sibego,
tidak masalah langitan gitu loh. Untuk apa bicara langitan itu. Tapi kalau di dalam dunia pekerjaan, di dia dagang gitu, kita itu seringkali mengalami hal-hal yang kurang sesuai. Ya kita belajar, semuanya belajar. Saya pun juga belajar, Bapak Ibu. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Ya Pak Pur. Ya Pak Pono, silakan. Ya ini barangkali momen ya. Momen untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari bertahun-tahun. Tadi betul Pak Pur. Ini adalah karakter Nabi dalam bentuk aplikasi, yaitu berdagang. Tentu, lah kalau saya nggak bisa berdagang, ya yang lain gitu loh. Artinya tidak terbatas, tapi ini yang kita spot ini yang akan kita kembangkan. Makanya nanti betul untuk nanti diulang-ulang. Pertemuan berikutnya ini, ini. Nah ini saran untuk teman-teman yang dekat Solo Pak, memang harus merapat intinya untuk mematangkan, mudah-mudahan insight ini bisa jadi buku panduan teman-teman yang lain. Karena tadi dikatakan memang belum ada bukunya, dan ini memang belum ada. Di dunia pun belum ada bukunya. Jadi ya kita sendiri tentu dengan ilham, dengan kesadaran, dan baru bisa menulis yang lebih aplikatif. Artinya bisa dipakai oleh siapapun juga. Kalau saya, Pak Wahid tadi baru sedikit pengalaman. Nah, dan dari pengalaman ini bisa dirangkai, pasal-pasal bisa dirangkai menjadi apa yang harus disampaikan atau diaplikasikan. Yang itu konsep biasa 3T ATP itu memang tidak kalau belum dibikin buku agak rumit Pak menerangkan itu. Tapi nanti kalau sudah ini udah ada pengalamannya, saya lebih simpel itu. Nah, saya ulangi, poinnya adalah momen untuk menggaungkan ini aplikasi kesadaran itu ya dari sini nih yang lebih nyata, tidak melangit tapi membumi tadi Pak. Itu jawabannya Pak, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pono untuk penegasannya. Memang kita harus masih mengkonsep ini secara lebih matang lagi. Tapi pada dasarnya intinya sudah ketemu sih. Ya, intinya sudah ketemu. Konsepnya ini adalah melayani. Penerapannya nanti di ATP. Karena ATP ini mungkin beberapa kawan-kawan yang baru gabung memang masih bingung atau apalagi ATP ini ya. Nah, itu belum penerapan dari amanah tanda perintah. Sebenarnya ATP tadi luas. Jadi kalau di keluarga ya amanah, misalnya amanahnya anak, tandanya nangis, perintahnya bikinkan minuman, gitu aja. Ini bikinkan susu, yaitu ATP. Nah, dalam berdagang sama sebenarnya. Kita ada amanahnya pedagang, tandanya dia minta barang lain, perintahnya ya berusaha untuk kita penuhi gitu lain waktu, kita catat dulu, bisa jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu, ada pendapat lain? Kalau tidak ada, kita simpulkan nih. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Ini Pak, ini bertanya saja, mungkin perlu dijelaskan tadi ya, yang out of the box. Jadi selama ini berdagang itu pasti nyari duit, pasti nyari untung. Nah ini mungkin yang perlu dikupas, nah ini saran aja. Kok bisa ya dagang orang gue untung, gitu loh. Kok bisa ya dagang tidak duit. Nah ini sangat mendasar sekali, merubah mindset. Nah nanti berikutnya barangkali itu kalau tidak cukup di sini bisa di khusus ini Pak Pur. Sun. Ya. Baik Pak. Allah terima kasih. Ya. Bapak Ibu, memang kita mengkonsep bahwa bisnis tidak untuk cari untung,
apalagi cari duit ini ya. Karena ini kita kan basisnya adalah basis spiritual, tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa ketika tahajud minta rezeki ya sudah nggak perlu cari lagi. Nah, di dalam ATP Bapak Ibu, sebenarnya misalnya nih kita dagang gitu. Kita kan sudah menentukan harga dari dagangan kita. Misalnya kopi itu satu gelas harganya 5.000 misalnya. Itu kan kenapa mengeluarkan 5.000? Perintahnya kenapa? Ada perintah untuk membuat harga 5.000.